Bayangkan sebuah kota yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga tumpah ruah di jalan, bukan untuk pesta, bukan untuk perayaan, tapi untuk melawan kebijakan yang mereka anggap menindas. Inilah yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Pajak bumi dan bangunan yang dinaikkan hingga 250% memang akhirnya dibatalkan. Tapi bagi warga, kerusakan sudah terjadi. Kepercayaan sudah hancur. Dan kini, tuntutannya bukan lagi soal pajak, tapi soal kursi Bupati Sudewo yang harus ditinggalkan. Semua bermula ketika Pemkab Pati mengumumkan kenaikan PBB P2 dengan angka fantastis 2,5 kali lipat dari tarif sebelumnya. Alasannya, pemerintah daerah mengklaim butuh peningkatan pendapatan asli daerah. Tapi bagi warga, kenaikan ini seperti palu godam yang menghantam kehidupan ekonomi, terutama bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil. Kondisi ini diperparah dengan sederet kebijakan lain yang dianggap menyiksa rakyat. Penggusuran alun-alun kota demi proyek yang tidak transparan, PHK tenaga medis, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran. Akhirnya, bara kecil itu berubah menjadi kobaran api. Pada 13 Agustus 2025, ribuan warga bergerak. Dari desa-desa hingga pusat kota, massa mengalir ke alun-alun dan kantor bupati. Spanduk, poster, dan teriakan tuntutan membentuk pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pati. Kepolisian mencatat aksi ini sebagai demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten tersebut. Situasi memanas, bentrokan kecil tak terhindarkan, puluhan orang luka-luka. Namun yang menarik adalah, meskipun pemerintah akhirnya mengumumkan pembatalan kenaikan pajak, gelombang protes tidak surut. Justru semakin besar. Karena bagi massa, masalah ini bukan sekadar pajak, tapi simbol ketidakmampuan dan ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan RR. Pertanyaannya, mengapa pembatalan pajak tidak meredam kemarahan? Jawabannya sederhana, kepercayaan publik terhadap Bupati Sudewo sudah runtuh. Banyak warga merasa kebijakan ini hanyalah puncak dari gunung es masalah yang menumpuk. Isu-isu lain ikut menyeruak. Dugaan praktik nepotisme, keputusan proyek yang mengabaikan aspirasi warga, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Bahkan sejumlah tokoh masyarakat menyebutkan bahwa ini adalah momentum untuk mengakhiri gaya kepemimpinan yang arogan. Desakan semakin keras, Sudewo harus mundur. Tidak ada negosiasi. Tekanan ini memaksa DPRD Pati membentuk panitia hak angket, sebuah mekanisme politik untuk menyelidiki kebijakan bupati dan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan. Jika hasil angket mengarah pada bukti kuat, pintu pemakzulan terbuka lebar. Ini bukan hanya ujian bagi Sudewo, tapi juga bagi DPRD. Apakah mereka berdiri di sisi rakyat atau memilih diam demi kenyamanan politik? Di tengah situasi ini, arus opini publik di media sosial kian deras. Video demonstrasi viral, tagar Nanan Shornas Sudewo mundur, dan Shranan Pati bergejolak masuk trending. Rakyat kini memegang senjata paling berbahaya di era digital. Opini publik yang tak bisa dibungkam. Pati hari ini adalah cermin dari kondisi Indonesia secara keseluruhan. Ketika kebijakan yang menyakiti rakyat diambil tanpa dialog, kemarahan menjadi tak terbendung. Pajak boleh dibatalkan, tapi luka di hati warga tidak hilang begitu saja. Bagi mereka, ini bukan sekadar melawan kenaikan pajak, tapi melawan ketidakadilan dan arogansi kekuasaan. Dan pesan mereka jelas, kami tidak akan berhenti sampai pemimpin yang mengecewakan ini turun dari jabatannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Sudewo akan memilih mengundurkan diri secara terhormat? Atau justru bertahan sambil menunggu badai politik ini menghantam lebih keras? Kalau menurut kamu, apakah Sudewo masih pantas memimpin Pati? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu adalah bagian dari perubahan. Kalau informasi ini menurutmu penting, bantu sebarkan video ini lewat share, supaya semakin banyak yang tahu apa yang sedang terjadi. Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang, sebagai bentuk dukungan kepada channel ini, terus berlanjut menyuarakan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.